emang heart rate-nya tinggi. Biasa kalau lagi sesak sampai 120. Kalau ibu sih PPOK. Keluarga kita semua ngerokok sih. Perempuan laki. Oh, ibu termasuk? Ibu kan udah berhenti begitu sakit. Bapak saya berhenti begitu sakit juga. Dia sakit nih dari COVID aja, sebelum COVID. Begitu kena COVID juga yang Delta. Setelah kena COVID yang Delta tuh, dia pakai oksigennya lebih intens. Sampai sekarang tuh, 2024 bulan Oktober di tracheostomy, udah tuh nggak bolak-balik rumah sakit. Berarti setelah tracheostomy pulang ke rumah, itu nggak ada apa-apa ya, Pak? Nggak ada masalah terkait PPOK-nya ini dan lain-lain? Ya paling cuman kontrol-kontrol gitu. Iya. Dan nggak ya PPOK-nya tetap, tapi nggak bermasalah kayak dulu. Dulu nih, aduh, 2 minggu keluar masuk lagi, 2 minggu keluar masuk lagi. Jadi emang sebelum diantar ke IGD memang saturasinya aman? Saturasinya turun naik, tapi kan itu penderita PPOK. Dia dokter parunya aja ngomong jaga di antara di 88 sampai 94 aja. 88 aja udah cukup sebenarnya. Berarti masih rutin ini juga, masih rutin cek lab juga? Cuman dokter pun nggak nyaranin cek lab. Begitu dilihat bagus, kadang ya udah cuma lanjut obat atau kadang obat aja udah banyak yang diberhentiin. Sekarang kan dulu pakai Spiriva, sekarang udah nggak pakai Spiriva. Kalau lagi sesak pakai Plumicort sama Bisolfon. Itu pun kalau sesak. Jadi Plumicort nih kalau nggak sesak ya nggak, cuma pakai Bisolfon aja. Untuk tracheostominya masih terpasang? Masih. Nah ini minggu depan nih rencana ganti tracheostomi. Minggu depan? Karena dokter tracheostomi, karena itu keluar rumah sakit seminggu balik lagi CO-nya naik lagi. Begitu dokternya kasih solusi. Dokternya bilang sih ini di tracheostomi ini nggak akan kayak gini nih. Dia perputarannya lebih bagus gitu. Benar sih, selama hampir setahun nih nggak pernah ada masalah di gas CO sih. Kata dokter nih kalau nanti membaik bisa dilepas, tapi sampai sekarang belum ada rencana berarti? Belum ada rencana dilepas. Katanya udah, kalau dokternya lebih nyaranin udah dipasang aja. Nanti dibanding lepas ada masalah dipasang lagi, lebih kasihan pasiennya katanya. Operasi 2 kali jadi. Iya. Kalau boleh tahu kondisi Oma sekarang gimana? Stabil sih, nggak ada masalah sih. Kayak si mama nih, dia kan nggak mau dipaksa. Jadi harus kita yang pintar ngakalinnya, kayak berjemur atau apa gitu tuh nggak bisa dia. Jam segini harus berjemur gitu, dia kadang marah. Cuman kan kalau diajak ngobrol dulu nanti mau nanti. Kan tahun kemarin ini keluar masuk rumah sakit terus. Kalau tahun sekarang nih kayak kemarin datang ke IGD cuma di nebu aja. Itu juga sugestinya dia aja ngap gitu. Sebenarnya nggak harus ke IGD juga. Di kita kan ada nebu, ada. Cuman biar pasiennya tenang kan, katanya pengen ke rumah sakit ya udah ke rumah sakit. Di rumah sakit sejam 2 jam ya sama dokternya aja, ya udah boleh pulang lagi, udah Sesingkat itu ya. Ini silaturahmi doang berarti Pak. dia takut juga sih, kayaknya ada sesak atau apa, takut gimana kalau dibawa ke sana kan lebih tenang. Begitu dokter yang bilang oh ini nggak apa-apa, pulang aja, jangan lupa besok kontrol lagi gitu, udah dia tenang kan, pulang bisa tidur lagi gitu. Tapi seperti yang saya lihat dari perkembangan sekarang ya Pak ya, sekarang kan Oma udah mau berjemur sama jalan. Ya. Nah itu setelah perkembangan itu, apa Anda keluhan respirasi, SPO gulanya? Kalau dia terlalu dipaksa drop sih saturasinya. Jadi sama susternya juga dipantau kalau lagi saturasinya baru dijemur sebentar drop ya udah tempat tidur lagi. Kalau lagi fit dia jalan-jalan. Dia bisa jalan sih sebenarnya, cuman males aja. Kayak kemarin waktu kami kesini Pak, waktu itu ya? Iya pernah kami kesini, Pak Iko juga pernah. Bapak kayaknya nggak ada di rumah. Bapak lagi nggak di rumah. Iya. Itu saya lihat ungkang-ungkang kaki, apa namanya, angkat-angkat kaki. Suster aja kalau suster lagi cuci-cuci di bawah atau lagi masak nih, dia nih bisa keluar kamar sampai ke ujung itu ngelempar barang atau apa buat ngasih tahu suster, tiba manggil kan dia nggak bisa ada suara. Udah gitu saya sering bilang, Nah kan bisa jalan mama kesini. kenapa harus pakai pampers, kan itu ada kamar mandi, tinggal berapa langkah. Tapi
udah diomongin gitu selama ini nggak mau, dia takut gitu. Iya. Jadi on off-nya itu ibunya sendiri yang megang. Cuman kalau memang udah jalan berdiri gitu, kalau kita cek saturasinya turun sih di bawah bisa 80. Itu di bawah aktivitas Pak ya? Iya, kalau dia jalan sedikit gitu, makanya kata dokternya terus latih, tapi kamu perhatiin jangan sampai dia drop. Kan ini si paru-parunya nih udah nggak bisa menopang buat dia aktivitas. Berarti semeter 2 meter masih Ya masih lah bisa. Cuman kalau jalan ya drop ya. Dulu papa saya juga gitu. Papa saya nih kena kanker paru-paru. Sama pakai perawat juga. Di rumah sempat berapa bulan udah gitu mama saya yang ngerawat. Jadi dia ini kena stroke. Pecah. Dioperasi di sini di Siloam. Tapi dia nggak sadar-sadar tuh. Dipindahin lah ke sana, ke Singapura. Di sini 13 hari pindahin ke Singapura. Nggak ada masalah sih bekas operasiannya. Tapi di general check up semua, ternyata dia kanker paru-paru stadium 4. Akhir, udah terminal, udah nyebar. Dia nyebabin dia stroke nih. Metastasis kankernya udah sampai ke otak. Nah itu yang nyebabin dia stroke nih. Wah nggak sadarnya lama itu 2 bulan. Tapi di Singapura udah disuruh pulang aja ini. Pulang ke Indonesia sadar lagi. Kata dokternya ini paling dari pengalaman dia yang ada nih 1 sampai 3 bulan aja nih. Pulang ke Indonesia 20 bulan sih. Dan dia kualitas hidupnya ya balik lagi kayak. Jadi ada efek stroke-nya tapi dia nggak tahu kanker. Selama 20 bulan tuh sampai sebulan terakhir tuh dia nggak ngerasain sakit biasa. Ada ini nggak Pak, masukan sendiri nih buat perawat yang aktif sekarang? Oh, nggak ada sih kalau buat ini sih nggak ada komplain sih emang. Ya akur-akur aja sama si mama gitu. Yang penting kan akur gitu. Iya. Motivasi buat pasien-pasien yang lain gitu ya, mungkin keluarganya itu sudah ngelihat, oh ini gimana pasiennya apalagi yang mau diharapkan gitu. Sini kakak saya 2 tahun ya, kakek saya nih 2 tahun juga. Ibu saya ini udah berapa tahun. Sebenarnya ngerawat yang sakit nih, selain ini nih 3 menurut saya yang penting. 1 pengobatannya, Iya. 2 perawatannya, 3 nih uang. Tapi yang paling penting nih merawat nih sabarnya itu loh. Oh iya. Yang ini nih semua bisa dicari nih. Iya. Sabar yang nggak bisa dicari. Kalau udah bertahun-tahun ngerawat yang sakit ini kan kadang kayak tengah malam aja suturnya turun. Si mamanya mau ke rumah sakit gitu. Saya lihat ini nggak apa-apa kok pengen ke rumah sakit. Saya tanya kenapa? Iya badannya nggak enak, takut kenapa ya udah gitu, bawa aja ke rumah sakit ya, 2 jam suruh pulang ya pulang gitu udah. Dia tadi habis berjemur. Enggak, tadi tidur. Oh tidur. Iya. Jam 3 baru pulang dari rumah sakit. Oksigennya aktif tuh. Iya. Oh pakai terus. Iya. Soalnya saturasinya naik turun. Waktu tahun kemarin kayaknya Lepas ya. iya. Ini udah beberapa hari naik turun terus saturasinya. Oh ma, permisi ya. Pinjam tangannya. Kalau lagi sesak naik dia itu. Iya. Ini emang heart rate-nya tinggi ya Pak ya? Emang heart rate-nya tinggi. Biasa kalau lagi sesak sampai 120. 120. Ini aja standarnya kan 60 ya? Iya. Tension. Hah? Tinggi langsung. Kalau habis jalan-jalan tinggi. Pernah 200 Pak ya? Enggak itu. Kalau habis ya jalan gitu. Ini kan pernah kena itu juga terakhirnya stroke ya.
Oma, perawatnya gimana? Baik. Baik. Pernah ngomel-ngomel? Enggak. Omanya pernah ngomel nggak ke dia? Apa ya bohong? Pernah katanya. Apalagi Pernah tuh kalau sering. berjemur. Sering. Ngomelnya karena apa biasanya? Karena dia lama di bawah atau lama mandi? Mandi. Mandi ya? Mandinya lama. Tegur aja, Oma. Mandi itu cukup 3 menit. Saya juga butuh bantuan nih. Kan omanya bisa ngedor-gedor. Oma nggak mandi di kamar mandi? Kenapa? Kan bisa jalan. Sekarang kalau dibuka ininya oksigennya dia sampai 70-an. Oh bisa, sejauh itu turunnya ya? Nggak sampai 5 menit. Padahal itu belum aktivitas, hanya dibuka aja. Jangan stres-stres ya. Apa saya harus sering-sering ke sini? Ngibur Oma? Mau. Oma mau aku datang berapa kali seminggu? 1, 2, 3. Sekali seminggu ke sini. Oke. Boleh berarti aku seminggu sekali ke sini ya. Mau dibawain apa? Oh, mau buah lagi? Wah, seminggu sekali bawa buah. Aduh. Tapi Oma harus janji dulu, harus bisa aktivitas gimana? Harus bisa jalan. Tapi jalannya nggak boleh terengah-engah. Oma harus mau belajar biar nafasnya lega. Itu ada latihannya. Mau nggak? Jadi biar sama nih kita satu-satu. Saya kesini seminggu sekali, Oma tapi juga harus mau jalan. Gimana? Deal? Oke, yuk dulu. Oke, deal ya. Oke, semangat ya. Sehat-sehat ya. Besok ketemu di mall. Iya mulu.